Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk masih hidup pada saat sekarang ini. Selawat beriring salam tidak lupanya kita anjur tinggikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menegakkan kalimat la ilaha illallah di permukaan bumi Allah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulfa Faizatur Rahmi dengan NIM 2414040025. Saya dari jurusan Tadris Matematika kelas B. Saya di sini akan membahas mengenai Quran Surah Al-Muzammil ayat 20 tentang tafsir terbawi dari Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Jadi langsung saja kita masuk kepada materinya. Sebelum itu saya di sini akan membacakan arti dari Quran Surah Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri salat kurang dari 2/3 malam atau setengahnya atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Dia mengetahui bahwa kamu tidak mampu menghitungnya, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, orang-orang yang berjalan di bumi mencari sebagian kurnia Allah, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan mendapat balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang lebih baik dan lebih besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baiklah, itulah arti dari Quran Surah Al-Muzammil ayat 73 ayat 20. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Asbabun nuzul Quran Surah Al-Muzammil ayat 20 berkaitan dengan turunnya keringanan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat setelah mereka selama kurang lebih dari 1 tahun melaksanakan Qiyamul Lail dengan sangat panjang sebagaimana diperintahkan pada ayat-ayat awal surah ini. Pada masa itu, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat bangun hampir sepanjang malam untuk melaksanakan sholat malam, membaca Al-Quran, serta berzikir, sehingga hal tersebut menjadi sangat berat bagi sebagian dari mereka, terutama bagi sahabat yang bekerja di siang hari, yang sedang sakit, atau yang memiliki tanggung jawab lainnya. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ketika ayat-ayat awal Al-Muzammil ini turun, mereka benar-benar mematuhi perintah Qiyamul Lail secara penuh selama 1 tahun hingga Allah menurunkan ayat ke-20 sebagai bentuk rahmat dan keringanan. Selanjutnya kita masuk kepada penafsiran dari Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Yang pertama dari tafsir Al-Tabari. Menurut tafsir Al-Tabari, Quran Surah Al-Muzammil ayat 20 ini merupakan ayat yang diturunkan sebagai bentuk keringanan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sebelumnya mereka diperintahkan untuk melaksanakan sholat malam dengan durasi yang panjang. Pada awalnya, masa umat Islam, salat malam dilakukan oleh Nabi dan para sahabat hingga 2/3 malam, setengahnya dan sepertiganya, dan hal ini menjadi beban berat karena sulit menghitung bagian-bagian malam secara yang tepat, terutama karena panjang dan pendek waktu malam dan siang terus berubah. Jadi Allah yang mengetahui kesungguhan serta keterbatasan hambanya kemudian menurunkan ayat ini dan memberikan keringanan agar mereka membaca Al-Quran sesuai kemampuan, tidak lagi dengan durasi wajib seperti sebelumnya. Selanjutnya masuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah Allah dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui bahwa Nabi dan para sahabat bangun untuk sholat malam hampir sepanjang malam.
kadang 2/3, setengah, dan sepertiga malam. Namun mereka kesulitan untuk mengukur waktu malam dengan tepat. Ibnu Katsir juga menafsirkan bagian ayat ini yang menyebutkan kondisi manusia seperti ada yang sakit, ada yang bepergian mencari rezeki, dan ada juga yang berjihad di jalan Allah sebagai bukti bahwa syariat Allah selalu sesuai dengan kemampuan manusia. Karena aktivitas tersebut membutuhkan tenaga dan waktu, Allah tidak membebani mereka dengan kewajiban sholat malam yang berat. Pada bagian akhir ayat ini, Ibnu Katsir menegaskan bahwa Allah akan membalas setiap amal kebaikan dengan balasan yang jauh lebih baik dan lebih besar. Ini adalah dorongan bagi umat muslim, umat Islam untuk memperbanyak amal solehnya. Ayat ini ditutup dengan perintah untuk beristighfar, karena manusia tetap memiliki kekurangan meskipun telah melaksanakan berbagai bentuk ketaatan. Selanjutnya kita masuk kepada tafsir Al-Qurtubi. Menurut tafsir Al-Qurtubi, Quran Surah Al-Muzammil ini pada ayat 20 merupakan ayat yang menutup surah ini dengan takhfif atau keringanan, dan merupakan bukti kelembutan syariat Allah dengan hambanya. Pada masa awal turunnya surah ini, salat malam merupakan kewajiban yang berat bagi Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga mereka berusaha bangun sepanjang malam, bahkan ada yang hampir tidak tidur sama sekali. Namun Allah mengetahui bahwa mereka tidak mampu terus-menerus menjaga ibadah tersebut karena sulit menentukan bagian malam dengan tepat, apalagi panjang dan pendeknya malam berubah-ubah. Karena itulah Allah menurunkan ayat ini untuk menghapus kewajiban sholat malam dan menggantinya dengan perintah untuk membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga sholat malam menjadi ibadah sunnah yang dianjurkan, bukan lagi wajib bagi umat Islam. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan Quran Surah Al-Muzammil dalam konteks pendidikan. Quran Surah Al-Muzammil ayat 20 ini memberikan landasan penting bagi dunia pendidikan, terutama terkait dengan prinsip keseimbangan, fleksibilitas, dan pemahaman terhadap kemampuan peserta didik. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengetahui adanya variasi kemampuan manusia, ada yang mampu melaksanakan ibadah malam dalam porsi besar, tapi ada pula yang hanya mampu melaksanakan ibadah dengan porsi yang sedikit. Dalam konteks pendidikan, hal ini menegaskan bahwa setiap peserta didik memiliki perbedaan kemampuan, kondisi, dan latar belakang, sehingga pendekatan pembelajaran tidak dapat disamaratakan. Guru dituntut untuk memahami potensi, keadaan, dan kesibukan murid, lalu melakukan penyesuaian yang strategi belajar agar lebih manusiawi dan efektif. Ayat ini juga menekankan pentingnya prioritas dan manajemen waktu. Allah menyebutkan bahwa manusia ada yang bekerja untuk mencari rezeki dan ada pula yang berjuang di jalan Allah, sehingga perlu mengatur waktu dengan baik dalam pendidikan. Nilai ini mengajarkan bahwa peserta didik harus belajar mengelola waktu antara belajar, istirahat, ibadah, dan kegiatan sosial lainnya. Guru pun perlu membantu siswa memahami cara belajar yang efisien, tidak memberatkan, dan tetap menjaga kesehatan fisik secara emosional. Nilai pendidikan yang terkandung dalam Surah Al-Muzammil ayat 20 ini yaitu yang pertama, nilai keringanan dan kemudahan dalam beragama. Menurut penjelasan Kemenak, ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya. Karena itu, ibadah malam diberikan kelonggaran sesuai kemampuan. Nilai ini mengajarkan bahwa agama tidak memberatkan dan segala perintah disesuaikan dengan kondisi manusia. Yang kedua, nilai keseimbangan dalam tugas dan kehidupan. Menurut penjelasan, menjelaskan bahwa manusia harus menyeimbangkan antara ibadah, pekerjaan, dan kehidupan sosial, bukan hanya fokus pada satu aspek saja. Yang ketiga yaitu nilai kesadaran akan pengawasan Allah. Penutup pada ayat ini menegaskan bahwa apapun kebaikan yang dilakukan oleh manusia, Allah mengetahuinya. Nilai ini mengajarkan kejujuran, integritas, dan motivasi internal untuk terus berbuat baik tanpa mengharap pujian dari manusia. Yang keempat yaitu nilai tanggung jawab pribadi. Manusia diperintahkan untuk melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, bukan sekadar mengikuti orang lain. Yang kelima yaitu nilai sabar dan keteguhan dalam beribadah.
Walaupun ada keringanan dalam Qiyamul Lail, ayat ini tetap mendorong manusia untuk tetap tekun, bertahap dan berdisiplin. Nilai sabar dan istiqomah ini termasuk pokok pendidikan akhlak dalam tafsir Kemenak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan atau kekurangan pada video kali ini, pada pembahasan kali ini, saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.